Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriansyah Peputungan eh, akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu 7 contoh kegiatan hasil pembelajaran, 7 contoh kegiatan pembelajaran, 7 contoh kegiatan hasil pembelajaran teramati dan tidak teramati. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, 7 contoh kegiatan hasil pembelajaran. Yaitu pertama, mengerjakan soal ujian atau tes, menunjukkan penguasaan konsep atau materi yang telah diajarkan. Dua, membuat laporan praktikum, menggambarkan kemampuan menganalisis dan menerapkan teori ke dalam praktik. Ketiga, mempresentasikan kelompok, menunjukkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan pemahaman materi. Selanjutnya, menulis esai atau makalah, pengukuran kemampuan berpikir kritis, menyusun argumen, dan menulis secara sistematis. Kelima, mengerjakan proyek atau tugas akhir, menunjukkan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata atau simulasi. Yang keenam, partisipasi dalam diskusi kelas, mencerminkan pemahaman, keberanian berpendapat, dan kemampuan berpikir reflektif. Ketujuh, membuat karya seni atau desain, menggambarkan kreativitas, keterampilan teknis, dan interpretasi terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, 7 contoh kegiatan pembelajaran. Pertama, ceramah atau penjelasan materi oleh guru, memberikan informasi atau konsep baru kepada siswa. Kedua, diskusi kelompok, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bertukar pendapat. Ketiga, tanya jawab di kelas, melatih keterlibatan siswa dan memastikan pemahaman materi. Keempat, praktikum atau eksperimen, memberikan pengalaman langsung untuk mengaplikasikan teori. Kelima, simulasi atau role play, melatih keterampilan sosial dan pemecahan masalah dalam situasi nyata. Keenam, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, mengembangkan keterampilan kolaborasi, riset, dan kreativitas. Yang terakhir atau 7, penggunaan media pembelajaran interaktif, yaitu video, aplikasi, atau game edukatif, membantu siswa belajar secara visual dan menarik. Selanjutnya, 7 kegiatan hasil pembelajaran teramati. Yang pertama, siswa dapat menyelesaikan soal matematika dengan benar, menunjukkan pemahaman konsep dan keterampilan berhitung. Kedua, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, yaitu mencerminkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Ketiga, siswa menulis rangkuman materi pelajaran, menunjukkan kemampuan memahami dan menyusun informasi. Keempat, siswa membuat poster edukatif sesuai topik yang dipelajari, menggambarkan kreativitas dan pemahaman materi. Kelima, siswa mempraktikkan gerakan olahraga dengan teknik yang benar, mencerminkan keterampilan motorik dan pemahaman instruksi. Keenam, siswa menjawab pertanyaan dengan tepat saat sesi tanya jawab, menunjukkan penguasaan materi secara langsung. Yang ketujuh, siswa menyusun laporan hasil eksperimen dengan format yang benar, menunjukkan kemampuan berpikir ilmiah dan sistematis. Selanjutnya, 7 contoh kegiatan hasil pembelajaran tidak teramati, yaitu pertama, siswa memahami konsep yang diajarkan namun belum mengungkapkannya secara lisan atau tulisan, pemahaman internal yang belum terlihat. Yang kedua, siswa merasa termotivasi untuk belajar lebih lanjut setelah pelajaran selesai, aspek efektif yang bersifat internal. Ketiga, siswa mengalami perubahan sikap atau nilai secara perlahan, perubahan sikap yang tidak langsung terlihat dalam satu pertemuan. Keempat, siswa merasa percaya diri dalam mengerjakan tugas meskipun belum menunjukkan hasilnya, keyakinan diri yang tidak langsung terukur. Kelima, siswa membayangkan solusi atau suatu masalah tapi belum menuangkannya dalam bentuk nyata, proses berpikir kritis atau kreatif yang masih dalam tahap internal.
Keenam, siswa menyusun rencana belajar mandiri di rumah tanpa memberitahu guru. Inisiatif pribadi yang tidak selalu tampak. Yang ketujuh, siswa mengingat kembali materi yang pernah dipelajari saat menghadapi situasi baru. Proses transfer belajar yang tidak langsung teramati saat itu juga. Baiklah, kesimpulannya adalah dalam proses pembelajaran terdapat dua jenis kegiatan penting, yaitu kegiatan pembelajaran sebagai proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dan kegiatan hasil pembelajaran sebagai bukti nyata dari pencapaian siswa. Hasil pembelajaran bisa berupa yang teramati langsung, seperti keterampilan dan produk nyata, maupun yang tidak teramati seperti motivasi dan pemahaman internal. Untuk evaluasi yang efektif, kedua aspek ini perlu diperhatikan agar penilaian dapat mencerminkan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dan mendalam. Baiklah, itu sekian dari saya, Priyansyah Paputungan, kelas PGMI 4C di MK evaluasi pembelajaran.